Halo sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kita akan membahas tentang tata cara evaluasi teknis tender konstruksi untuk usaha kecil dan menengah berdasarkan Permen PU 14 tahun 2020. Apa saja yang dievaluasi teknis untuk usaha kecil dan menengah? Pertama, personel manajerial, lalu peralatan utama, kemudian dokumen rencana keselamatan konstruksi. Evaluasi personel manajerial terdiri dari daftar isian personel manajerial, posisi atau jabatan personel manajerial, riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SK atau SKT. Pendidikan dihapus, tidak dievaluasi lagi. Sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan. Peserta yang tidak dapat membuktikan sertifikat kompetensi kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDP untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut. Sanksi administratif berupa pembatalan penetapan pemenang dan atau sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar isian personil. Apabila daftar isian personil ini disampaikan ke dalam form isian kualifikasi dan tidak disampaikan ke dalam penawaran, maka dianggap tidak menyampaikan daftar isian personil dan gugur administrasi. Apabila daftar isian personil manajerial tidak disampaikan, maka gugur pada evaluasi administrasi. Apabila salah satu nama personil tidak diusulkan, posisi jabatan tidak sesuai, jumlah pengalaman tidak sesuai, maka gugur evaluasi teknis. Apabila daftar isian personil manajerial disampaikan dalam form isian kualifikasi dan disampaikan juga ke dalam penawaran, maka yang dievaluasi adalah daftar isian personil manajerial yang ada dalam penawaran. Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa. Pokja menilai bahwa substansi daftar riwayat pengalaman sudah mencakup substansi daftar pengalaman pekerjaan sesuai dokumen pemilihan. Apabila meragukan, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman kepada peserta. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka digugurkan. Referensi dari pengguna jasa, PA atau KPA atau PPK apabila merupakan proyek pemerintah. Unsur pemilik proyek, direktur atau developer apabila merupakan proyek swasta. Referensi bukan dari pengguna jasa, maka tidak dinilai. Apabila meragukan, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi kebenaran pengalaman kepada peserta. Peserta yang tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka digugurkan. Pengalaman pekerjaan personil. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan, bukan jabatan yang dipersyaratkan. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan
minimal sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh SKA atau SKTK sesuai ketentuan Permen PU Nomor 9 Tahun 2013. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi. Apabila ada pengalaman dalam 1 tahun anggaran yang disampaikan lebih dari 1, maka tetap dihitung 1 tahun anggaran. Tata cara evaluasi persyaratan peralatan. Pokja pemilihan memastikan jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. Apabila dalam hal jumlah atau kapasitas berbeda, maka Pokja pemilihan membandingkannya dengan metode pelaksanaan yang ditetapkan PPK. Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Peralatan dengan milik sendiri, peserta harus menyampaikan bukti kepemilikan, contoh kendaraan, BPKB atau STNK. Dalam hal perusahaan perseroan, maka Pokja pemilihan memastikan bahwa nama pemilik dalam bukti peralatan wajib nama perusahaan, bukan atas nama pribadi atau direktur perusahaan. Apabila bukan perusahaan perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan dipastikan atas nama pemilik atau direktur perusahaan. Apabila dalam hal ini BPKB atau STNK bukan atas nama pemilik, maka Pokja pemilihan sudah memastikan peserta sudah menyampaikan invoice pada penawaran. Pokja pemilihan tidak menilai masa berlaku surat kendaraan. Peralatan dengan sewa beli. Peserta harus menyampaikan bukti kepemilikan, contoh kendaraan, bukti pembayaran sewa beli, atau invoice DP angsuran. Pokja pemilihan memastikan bahwa bukti kepemilikan dalam surat sewa peralatan atas nama perusahaan, atas nama sendiri dan atau direktur perusahaan. Dalam hal perusahaan perseroan, maka Pokja pemilihan memastikan bahwa nama pemilik dalam bukti peralatan wajib nama perusahaan, bukan atas nama pribadi atau direktur perusahaan. Apabila bukan perusahaan perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan dipastikan atas nama pemilik atau direktur perusahaan. Bukti pembayaran sewa beli dengan memastikan apakah dalam surat sewa beli tersebut sudah terdapat pembayaran uang muka untuk memastikan bahwa peralatan tersebut masih kuasa pemilik. Peralatan dengan surat perjanjian sewa, peserta harus menyampaikan surat sewa perjanjian dan surat penguasaan atau bukti kepemilikan peralatan sewa. Pokja pemilihan memastikan bahwa peserta sudah menyampaikan surat sewa perjanjian dari pemberi sewa beserta bukti kepemilikan peralatan atau penguasaan peralatan dari pemberi sewa. Yang dimaksud bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa harus dipastikan atas nama pemilik pemberi sewa peralatan, apakah bertindak perseorangan atau badan usaha. Apabila pemberi sewa adalah badan usaha perseroan, maka bukti kepemilikan peralatan wajib atas nama perusahaan. Yang dimaksud penguasaan peralatan adalah pemberian kuasa berdasarkan surat kuasa dari pemilik alat ke pemberi sewa. Dalam hal ini, alat yang diperjanjikan dalam surat sewa alat. Evaluasi RKK. Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam RDP yang memuat 1 elemen SMKK meliputi kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. 2. Fakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia. Elemen SMKK, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, ketentuannya fakta komitmen keselamatan konstruksi.
1. Pokja pemilihan hanya menilai apakah fakta komitmen keselamatan konstruksi ada atau tidak ada. Fakta keselamatan konstruksi komitmen yang disampaikan adalah yang berisi 7 pernyataan. 3. Pokja pemilihan tidak dapat menggugurkan fakta komitmen yang tidak ditandatangani. Elemen SMKK perencanaan keselamatan konstruksi, ketentuan, uraian pekerjaan, manajemen risiko dan rencana tindakan minimal sesuai uraian dalam LDP, meliputi penjelasan manajemen risiko, identifikasi bahaya, tingkat risiko dan pengendalian risiko. Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus. 1. Pokja pemilihan hanya menilai apakah formulir elemen perencanaan keselamatan konstruksi ini ada atau tidak ada. 2. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel. 3. Apabila tidak terisi semua, maka dianggap tidak menyampaikan elemen perencanaan keselamatan konstruksi. 4. Penilaian terisi, Pokja tidak menilai benar atau salah. Elemen SMKK dukungan keselamatan konstruksi, ketentuan, peserta hanya menyampaikan formulir. Pokja pemilihan hanya menilai apakah formulir elemen dukungan keselamatan konstruksi ini ada atau tidak ada. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel. Apabila tidak terisi semua, maka dianggap tidak menyampaikan dokumen elemen dukungan keselamatan konstruksi. Penilaian terisi, Pokja tidak menilai benar atau salah. Elemen SMKK operasi keselamatan konstruksi, ketentuan, peserta hanya menyampaikan formulir. Pokja pemilihan hanya menilai apakah formulir elemen operasi keselamatan konstruksi ini ada atau tidak ada. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel. Apabila peserta tidak mengisi semua tabel, maka dianggap tidak menyampaikan elemen operasi keselamatan konstruksi. Penilaian terisi, Pokja tidak menilai benar atau salah. Elemen SMKK evaluasi keselamatan konstruksi, ketentuan, peserta hanya menyampaikan formulir. Pokja pemilihan hanya menilai apakah formulir elemen evaluasi keselamatan konstruksi ini ada atau tidak ada. Memastikan peserta sudah mengisi semua tabel. Apabila peserta tidak mengisi semua tabel, maka dianggap tidak menyampaikan elemen keselamatan konstruksi. Penilaian terisi, Pokja tidak menilai benar atau salah. Sekian sobat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dan dukungannya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.